good morning. Today our topic is about dampak globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Miss ingatkan kembali sekali lagi sama anak-anak Miss bahwa globalisasi itu adalah proses menyatunya dunia. Nah, globalisasi bisa diartikan sebagai proses saling terhubung seseorang antara orang lain, kelompok orang antara kelompok, kemudian satu negara ke negara yang lain. Oke. Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang bukti-bukti adanya komunikasi. Yang pertama ada bidang komunikasi, kemudian bidang pariwisata, bidang periklanan, dan bidang transportasi. Jadi itu ada bukti-bukti globalisasi. Nah, sekarang kita mau ke dampak globalisasi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah gaya hidup. Coba lihat anak-anak Miss, then and now katanya ya. Nah, sebelum adanya globalisasi, lihat kita masih sering berkumpul di taman dengan keluarga, kemudian bercerita soal pengalaman, soal kehidupan ya. Nah, sekarang kita lebih banyak menggunakan handphone dalam kehidupan sehari-hari, di kamar main gadget, tidak lagi komunikasi kepada orang tua dengan baik ya. Jadi ada dampak negatif. Nah, kemudian dari dibalik dampak negatif ada juga dampak positifnya students, seperti lihat before and after. Nah, lihat kalau dulu mom help, kalau nelfon masak harus telepon orang tua. Kalau sekarang kan tidak. Oke, Google, how do I make soup? Ya, dia mau buat soup. Jadi mau buat soup, jadi tinggal searching di Google aja. Ya, itu dia dampak globalisasi secara positif. Nah, kemudian kalau dulu 30 tahun yang lalu anak-anak kita pakai seperti inilah, pakai uang koin, ya nggak bisa lihat wajahnya. Kalau sekarang kita bisa menggunakan aplikasi video call ya, video call bisa tegur sapa sama keluarga kita yang ada di luar negeri. Jadi ada sisi positif dan negatifnya dari gaya hidup yang akibat dampak globalisasi ini. Oke, next yang kedua selera makanan. Nah, globalisasi menyebabkan terjadinya perubahan terhadap selera makan juga. Gak sedikit juga orang yang lebih menyukai makanan luar negeri dibandingkan makanan tradisional kita. Nah, biasanya anak-anak Miss kan kalau dulu kan lebih senang kue basah, ini ya nikmat sekali. Nah, sekarang anak-anak Miss sekarang nongkrong di mana? Di Pizza Hut, Mam. Di pizza, mau makan pizza. Nah, itu dampak globalisasi. Kita jadi menyukai makanan luar negeri daripada makanan tradisional kita ya. Oke, next kemudian pakaian juga Miss. Nah, kalau dulu menggunakan pakaian tradisional cenderung sopan ya. Nah, kalau sekarang globalisasi membuat kita mengenal jenis-jenis pakaian serta tren-tren pakaian dunia ya. Kalau ada pakaian dunia terbaru langsunglah ya kita ikut. Nah, itu pakaian juga. Kemudian ada komunikasi. Nah, kalau dahulu anak-anak Miss masyarakat berkomunikasi menggunakan surat. Nah, lihat. Nah, surat, proses pengiriman surat kan itu memakan waktu sangat berhari-hari. Nah, akhirnya setelah globalisasi, alat komunikasi yang canggih telah diciptakan, yaitu handphone. Wow, handphone, gadget ya. Oke. And then ada transportasi. Nah, transportasi membuat pelayanan transportasi kepada masyarakat menjadi semakin baik ya. Nah, lihat kalau dulu lihat transportasi itu kan jarang-jarang. Kalau sekarang enggak, transportasi itu ada Grab. Wow, sekarang sudah Grab. Kalau dulu kan hanya bus ya. Bus, angkutan umum, jarang-jarang sekali. Kalau sekarang sudah Grab ada, Gojek ada, semua ada ya. Taksi ada. Nah, kemudian ada pesawat terbang, banyak jenisnya ya. Nah, sekarang itulah ada dampak dari globalisasi. Kita mau ke luar negeri itu mudah sekarang ya. Kalau ada duit, kalau ada uang, kita bisa langsung terbang ke luar negeri pakai pesawat. Wow, keren ya dampak positif dari globalisasi ya. Oke, next. Kemudian kita masuk ke perusahaan asing yang bermunculan di Indonesia. Nah, anak-anak Miss, perusahaan asing itu adalah perusahaan yang beroperasi di Indonesia ya. Ingat, asing itu adalah perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Kemudian
kita melihat alasan pendirian perusahaan asing Indonesia. Yang pertama adalah ketersediaan bahan baku. Ya. Ketersediaan baku. Karena apa? Karena kita punya sumber daya alam yang sangat melimpah. Kemudian kita konsumen besar, penduduk kita besar, jadi konsumennya besar. Kemudian banyaknya tenaga kerja, ya banyak tenaga kerja. Kemudian stabilitas keamanan, ya terciptanya keamanan dan ketertiban di Indonesia membuat perusahaan asing itu menjalankan kegiatan usahanya lancar di Indonesia, ya. Oke. Kemudian apa sih keuntungan dan kerugian adanya perusahaan asing? Yang pertama, keuntungannya adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi kita, kemudian meningkatkan pendapatan negara melalui pajak, kemudian meningkatkan penguasaan teknologi terhadap pelatihan teknologi oleh tenaga asing. Jadi kalau orang Indonesia kerja di perusahaan asing di Indonesia, kita jadi pintar teknologi, mereka ajarin. Oke. Tapi di balik keuntungan kita juga punya kerugian anak-anak Miss. Kerugiannya apa Miss? Kerugiannya lingkungan kita menjadi tercemar. Kemudian banyak hutan-hutan yang beralih fungsi menjadi industri. Nah, kemudian hasil kekayaan alam Indonesia karena ada pembagian, ya ada pembagian keuntungan dengan negara lain, ya itu dia. Hasil keuntungan kekayaan alamnya Indonesia kita nggak bisa nikmati sepenuhnya. Karena apa? Karena ada pembagian keuntungan di negara lain, ya. Oke, Nana Miss. Until here our topic, keep spirit and be the best. See you next time. Bye.